Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Ketika kita masih dalam keadaan baik-baik saja dan bisa beribadah bersama di rumah saat ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Bahwa Ia selalu menjaga dan memelihara kita. Bapak Ibu, pemberita firman pada ibadah malam hari ini disampaikan oleh Penatua Bapak Sukirno. Mari kita masuk di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudari, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita menghadap Tuhan, jemaat bernyanyi dari Gita Bakti nomor 2, baitnya yang pertama, Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Bapak Ibu, karena dari sinyal Pak Monty sedang ada masalah, mari kita masuk dalam doa pembukaan sambil nunggu kembali Bapak Monty kembali dengan sinyal yang bagus. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami di dalam ibadah rumah tangga hari ini.
Kiranya Tuhan juga sertai saudara-saudari kami yang pada malam hari ini Tuhan belum bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan tilik ke rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan kunjungi, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dalam pergumulan saudara-saudara kami, kiranya Engkau bungkus dengan kekuatan kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan masuk pada pujian Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Kita bernyanyi kitab Bakti 63 bait yang pertama. Firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan sulu bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan dulu bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali satu dalam doa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Dalam ibadah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau buka hati kami dengan kekuasaan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman yang kami sampaikan ini hanyalah firman yang dari Engkau Tuhan. Engkau pimpin pendengaran hati, jiwa, dan roh kami dalam mendengarkan firman hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Walau saat-saat ini Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing dan menggunakan multimedia via aplikasi Zoom ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa berkarya dengan kekuatan dan kuasa-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan siapkan bacaan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Roma 8 ayat 9 sampai dengan 11. Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 yang menyatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka
tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada ibadah rumah tangga hari ini, di rumah kita masing-masing, tetap di depan kita sediakan Alkitab kita. Nanti mungkin kita akan banyak membuka Alkitab, dan kami meminta perwakilan untuk bisa membacakan untuk kami dengan membuka on mic-nya terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia dalam kitab Roma 8 ini memberi judul Hidup oleh Roh. Dalam pembacaan SBU ataupun SGDK, penerbit GPIB dengan judul Tanda Seseorang Milik Kristus. Kita masuk dalam PowerPoint ibadah hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pendahuluan sebelum kita membahas seluruh bacaan Alkitab yang kita baca ini, perlu diketahui dan dipahami bahwa lahirnya atau adanya jemaat di kota Roma bukan didirikan oleh Paulus. Atau dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah menginjili atau berupaya dengan jerih lelahnya mendirikan jemaat di kota Roma. Kedatangan Rasul Paulus ke kota Roma justru untuk menghadap Kaisar guna membela perkaranya. Hal ini sebagaimana dituliskan sendiri oleh Rasul Paulus dalam awal dan akhir surat kepada jemaat di kota Roma. Bapak Ibu bisa dibuka dalam bacaan Roma 1 ayat yang ke-10. Roma 1 ayat yang ke-10 mengatakan, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Itu sebuah doa Rasul Paulus supaya dia bisa mengunjungi jemaat di Roma. Dalam surat penggembalaannya kepada jemaat di kota Roma, Rasul Paulus mau menegaskan kepada mereka yang sedang berada dalam pergumulan berat, kebangkitan Yesus merupakan sebuah fenomena luar biasa. Banyak orang tidak mungkin mempercayainya, sebab definisi filosofi tentang akhir kehidupan adalah kematian. Akan tetapi kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Pusat berita spektakuler, sempat viral, sempat tenar,
Karena dalam kebangkitan Yesus itulah ada jaminan keselamatan. Lalu pertanyaannya yang muncul adalah, benar enggak? Benarkah kebangkitan Yesus itu terjadi? Oke. Ya. Kita buka Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Kita masih masuk dalam pendahuluan. Bu Evi, mohon bisa dibacakan Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kuaniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Terima kasih, Bu Evi. Ya, dari bacaan ini fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan kebenarannya adalah Yesus telah menjumpai Saulus. Peristiwa tersebut yang telah mencerahkan Saulus dan kemudian bertobat dan menerima tugas untuk memberitakan kebenaran bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Mesias. Atau kita bisa baca ayat yang ke-20 dan 22. Pasal 19 ayat 20 dan 22 mengatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ayat yang ke-22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus harus diterima dan perlu dilihat dengan kacamata iman. Pokok tentang kebangkitan Yesus dan keselamatan karena iman harus benar-benar dibangun pada keyakinan iman Kristen atau gereja yang kuat dan diletakkan pada kesaksian Alkitab. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kata Yohanes atau kata Matius dalam pasalnya yang ke-19 ayat 26 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pun juga mengatakan dalam pasal 1 ayat yang ke-37, ketidakmungkinan
menjadi mungkin hanya terjadi jikalau Allah bekerja dan menyatakan kuasanya. Dalam pendahuluan ini kita kuatkan dulu situasi jemaat di Roma pada saat itu, bagaimana Paulus mempunyai visi misi. Kita akan memahami pemahaman konteks bacaan pada malam hari ini. Pembacaan pemahaman konteks pada malam hari ini, jemaat di kota Roma kemungkinan besar dibangun karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh perantau atau juga peziarah Israel Kristen yang datang berdagang ataupun mengungsi melarikan diri dari pembantaian atau orang-orang Kristen di wilayah Timur Tengah. Kemungkinan besar juga dilakukan oleh orang-orang Kristen yang menerima surat ini. Hal ini akan tampak apabila kita membaca keseluruhan dari kitab Roma dengan jeli, khususnya pada bagian akhir, yaitu Roma pasal ke-16. Kondisi jemaat di kota Roma cukup berbahaya dan tidak nyaman bagi mereka. Mereka dibenci oleh masyarakat lokal karena termakan hasutan orang Israel Yahudi yang merantau di Roma. Oleh karena itu, mereka sering dijadikan kambing hitam atas masalah-masalah politik dalam pemerintahan Romawi. Orang atas masalah-masalah politik dalam pemerintahan Romawi, orang Kristen banyak yang diburu, dibantai. Oleh sebab itu, mereka bersembunyi. Mereka mengadakan persekutuan dalam gua-gua di perbukitan yang mengelilingi di kota Roma itu. Dalam kondisi seperti itu, beberapa orang Kristen yang mengalami tekanan berat menjadi takut dan akhirnya menjadi murtad serta meninggalkan keyakinan iman kepada Yesus. Mungkin pemahaman konteks pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini mungkin bisa sama seperti saat ini. Dengan adanya COVID, kita jadi dibatasi. Kita tidak boleh sembarangan berkumul karena penularan. Bahkan banyak anak-anak Tuhan karena ibadahnya via media sosial, via online, banyak tidak bisa mengikuti, Pak. Saya kalau ibadah online, rumah saya tidak ada kuota, tidak ada internet, sinyalnya jelek. Mungkin hal ini sama yang terjadi dengan jemaat di Roma pada saat itu. Yang jelas kondisi sosial kota Roma sangat menguntungkan rakyatnya sendiri atau masyarakat lokal pada saat itu. Kemakmuran dinikmati oleh orang-orang merdeka, sementara pendatang dan para budak menerima status kelas 2. Kebanyakan orang Kristen di kota ini berada pada status kedua, yang selanjutnya diketahui bahwa mereka ditindas, mengalami berbagai penderitaan dengan berbagai siksaan karena iman percaya mereka kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendalami
teks pembelajaran Alkitab ini, kita akan masuk dalam pendalaman teks. Kalau kita membaca dan memperhatikan tulisan Rasul Paulus, maka ia mulai menjelaskan definisi hidup dalam roh yang tertulis di dalam ayat 9 yang kita baca tadi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di dalam ayat ini kita menjumpai mengapa kita harus hidup di dalam roh, yaitu karena roh Allah diam di dalam kita. Dan kita pun sudah seharusnya hidup di dalam roh dan menjadi milik Kristus. Dan kalau sudah menjadi milik Kristus Yesus, sudah seharusnya juga kita memelihara iman dan mempertahankannya, sekalipun harus berhadapan dengan berbagai penderitaan. Pemahaman iman, kalau kita sudah memiliki iman, apa sih pemahaman iman kita? Apa sih pengakuan iman kita? Kalau orang Jawa bilang syahadat, 12 syahadat orang Kristen yang selalu dibacakan tiap minggu, kita ikrarkan tiap minggu. Aku percaya kepada Allah Bapa, dan seterusnya sampai yang ke-12, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Itu adalah visi, tujuan, dan harapan iman kita yang kita imani dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian ini kita memahami kembali bahwa di dalam menuntut umatnya untuk hidup bagi Kristus diperlukan Roh Kudus untuk melakukan tindakan-tindakan seperti menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, serta Roh juga membawa mereka kepada Kristus. Yang menjadi penting untuk kita perhatikan yaitu dosa, kebenaran, penghakiman, dan Kristus. Roh Kudus menyadarkan dosa, berarti Roh Kudus membuat atau menyadarkan seseorang yang masih tidak percaya kepada Kristus. Bukan hanya dosa, Roh yang sama juga menyadarkan manusia akan kebenaran bahwa Kristus diutus oleh Bapa untuk menebus dosa semua manusia dengan mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke surga. Lalu Roh yang sama juga menyadarkan dunia adanya penghakiman bagi mereka yang masih tidak percaya karena kekebalan hatinya. Dengan kata lain, Roh Kudus sejatinya karena memimpin umat Tuhan untuk hidup hanya bagi Kristus dengan mempelajari dan meneladani apa yang telah Kristus ajarkan dan lakukan. Ingat, barang siapa yang mengaku dipenuhi
Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak berpadanan dengan ajaran dan tindakan Kristus, jangan mempercayai orang ini. Rasul Yohanes menegaskan dalam kitabnya 1 Yohanes 4, pasal 4, ayat 1 sampai 3. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Roh Kudus datang untuk mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, serta akhirnya membawa seseorang untuk makin mengenal Kristus dalam hidup baginya. Lalu ada pertanyaan lagi yang muncul. Apa tanda kita menjadi milik Kristus? Apa tanda kita menjadi milik Kristus? Akan hal ini, Rasul Paulus menjelaskannya di ayat yang ke-10, bacaan kita tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di sini ada pembedaan yang berarti bukan terpisah satu sama yang lain. Di dalam diri kita yang adalah milik Kristus, yaitu terdiri dari tubuh dan roh. Di dalam diri kita ini ada tubuh dan roh. Maksudnya adalah kita harus menyadari bahwa tubuh kita tetap adalah tubuh berdosa, yang mau tidak mau harus mati sebagai upah dosa. Tetapi di dalam Kristus, roh kita tetap hidup, karena di dalam roh ada kehidupan baru dari Roh Kudus yang memancarkan kebenaran dan keadilan Allah. Pembedaan ini dapat dijelaskan demikian dalam ayat yang ke-11. Dan jikalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Rasul Paulus menjelaskan bahwa jika Roh Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka roh yang sama diam dalam kita akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Pernyataan ini berarti seperti kebangkitan tubuh Kristus, maka tubuh kita pun akan dibangkitkan juga kelak. Pengertian ini menunjukkan kepada dua hal, yaitu tubuh kita di dunia ini dipakai untuk memuliakan Allah dan adanya kebangkitan tubuh kelak. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 nantinya. Atau 1 Korintus ayat 3 sampai 16. Kita akan dibangkitkan secara roh. Maka dalam pengakuan iman rasuli kita percaya adanya kebangkitan daging. Kesimpulan dari bacaan kita malam hari ini dari Kisah Para Rasul, Roma 8 ayat 9 sampai 11 ini adalah Rasul Paulus memberi keyakinan kepada kita agar sungguh-sungguh mengerti bahwa ketika kita lahir baru dengan menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mohon bisa dibacakan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ibu Yeni bisa bantu? Ayat 16 ya. Yohanes Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, terima kasih. Maka hidup mereka adalah milik Kristus dan roh Allah diam di dalam mereka. Sebab di dalam Kristus, orang percaya tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Seperti bacaan kita tadi, ayat yang ke-9. Hal ini menjelaskan bahwa ketika roh Allah ada dalam tubuh orang percaya, maka hidupnya akan dipimpin oleh roh menuju kepada kebenaran kekal. Dan roh tersebut akan membangkitkan tubuh yang fana menjadi hidup yang kekal. Ayat yang ke-11 yang kita baca tadi. Inilah kesimpulan firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini yang terambil dari Roma pasal 8 ayat ke-9 sampai 11. Atau Bapak Ibu di rumah bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-30 atau bahkan sampai yang ke-39 dengan keyakinan iman. Dalam artian malam hari ini kita diajarkan iman dan firman. Kita mempunyai iman yang seperti setiap hari Minggu kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Supaya iman kita seperti bentuknya seperti itu. Kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati.
pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu karena kuasa Allah. Secara daging, Yesus bangkit. Kita untuk diajarkan supaya percaya dengan kuasa Roh Kudus. Itulah syahadat kita, 12 pengakuan iman rasuli kita yang harus kita pahami sebagai pengikut Kristus. Ketika hidup kita sudah disiplin, iman kita sudah yakin, lalu kita menjalankan firman. Apa yang difirmankan Tuhan, semuanya ada di dalam Alkitab ini. Tuhan mengajarkan firman-Nya di dalam Alkitab ini. Jangan dibilang orang Kristen tidak pernah buka Alkitab. Dia mungkin agamanya Kristen, tetapi dia bukan pengikut Kristus. Orang Kristen harus rajin membuka Alkitab, apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan sesuai perintah Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita untuk kehidupan di dunia ini. Supaya kita mengasihi, supaya kita memberi, supaya kita setia kepada Allah, supaya kita mengasihi Allah. Semua firman itu diajarkan dalam Alkitab ini. Kiranya pembacaan firman pada malam hari ini semakin menguatkan iman dan firman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat yang teduh tidak pernah selesai. Kita masuk jawaban umat, kita pujikan, kita bakti 252, bait 1, 2, dan 3. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, Di sepanjang masa ia beserta. angkatlah puji namanya. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji juru selamat, Jangan bimbang. percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji juru selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. berpeganglah pada janji Tuhanmu.
karena kau dibasuh oleh darahnya. Kristus sudah membebaskan hidupmu, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Allah kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan kami dan menyadarkan akan kehidupan kami. Kalau hidup kami ini menurut roh dari Allah. Sehingga apa yang kami lakukan adalah menurut kehendak-Mu. Biarlah kami senantiasa berpegang kepada janji-Mu ya Tuhan. Janji keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Asalkan kami setia dalam iman dan melakukan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah firman-Ku Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah rumah tangga via Zoom ini Tuhan. Walaupun kami dibatasi, walaupun kami bertemu di media online Tuhan, tapi rasa rindu, rasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, senantiasa Engkau berikan kepada kami. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah hal ini Engkau tetap pupukkan di dalam kehidupan kami hari selepas hari. Kiranya Tuhan juga angkat apa yang menjadi musibah bagi dunia ini di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami menyerahkan dunia ini ke dalam tangan kasih-Mu, terkhusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa berikan kestabilan ekonomi, dan kiranya Engkau senantiasa memimpin para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka takut akan Engkau dan tetap setia kepada Engkau ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan di dalam mengambil kebijakan, pemutusan di negeri Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat dan gereja-Mu GBIB Cipecang. Kiranya Tuhan juga menyertai kami semua, jemaat GBIB Cipecang. Kiranya Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesejahteraan kepada kami di tengah kondisi COVID-19 ini Tuhan. Karena kami yakin Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan sertai presbiter yang di dalamnya ada ketua majelis jemaat. Tuhan pimpin, Tuhan kiranya Engkau berikan kami kedamaian. Tuhan kiranya Engkau berikan kami kekuatan dalam melayani di gereja bersama-sama dengan jemaat. Tuhan kiranya berikan kami semua kesehatan. Tuhan kiranya beri kami semua hikmat di dalam melayani. Sehingga hanya nama-Mu lah Tuhan yang senantiasa disebut. Kami juga berdoa untuk unit misioner Tuhan yang ada di gereja kami, pengurus PKB, dan seluruh pengurus Pelkat, unit misioner dari komisi, panitia, satgas, tim multimedia. Kiranya Tuhan pakai semua alat-Mu ini
Biarlah mereka tetap senantiasa semangat di dalam melayani Engkau. Biarlah mereka semua senantiasa Engkau berkati atas segala kerja layannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang secara langsung tidak terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Kiranya Tuhan jamah mereka pula. Tuhan berkati mereka juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta Aprilina yang saat ini dalam proses penyembuhan dari sakit penyakitnya. Tuhan kiranya berikan kekuatan kepada anak-Mu. Tuhan kiranya angkat segala sakit penyakit Ibu Aprilina. Biarlah Ibu ini bisa mengalami kesehatan seperti sedia kala dan kembali melayani Engkau Tuhan dengan hati sukacita. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Aprilina ke dalam tangan kasih dan kekuatan Tuhan. Karena kami percaya Engkau senantiasa menyertai, melindungi, dan menyembuhkannya. Kiranya Tuhan juga menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBB Cipacang dari sektor 1 sampai sektor 6. Tuhan berkati mereka. Tuhan sertai mereka. Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari pertama Tawarik 29 ayat 17a yang mengatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi, jemaat bernyanyi dari Gita Bakti 88 bait 1, bersyukurlah pada Tuhanmu, dan seterusnya. Bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji nama-Nya.
Ya, Bapak Ibu, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GPB Jemaat Cipecang Bank BJB nomor rekening 009 3925 912 100 dengan kode bank untuk transfer 110. Bapak Ibu, mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita masuk di dalam warta jemaat. Untuk malam hari ini ada beberapa pokok yang akan kami sampaikan. Pertama-tama, kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani ibadah keluarga malam hari ini. Kepada pelayan firman, Penatua Bapak Sukirno, kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga di dalam pelayanan dan dalam pekerjaan. Demikian juga buat pemandu lagu, organis, dan juga tim multimedia yang mendampingi kita pada malam hari ini. Ada Saudari Nikita, Saudari Ryan, juga Saudara Mogi. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan memberkati. Pemandu lagu Saudara Jefferson dan organis Bapak Kriawan. Terima kasih buat pelayanannya. Kemudian yang kedua, info untuk ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga minggu yang akan datang, yaitu hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, tetap akan dilaksanakan melalui Zoom, akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Bapak Devi Yohanes Paliama, dan pelayan liturgosnya adalah Diaken Bapak JSJL Tobing. Yang berikut untuk ibadah-ibadah sepekan ini, yang pertama adalah ibadah Pelkat PKP, yaitu akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, juga secara Zoom pada jam 19.30. Pelayan firman adalah Diaken Nyonya Iren Putirulan. Pemimpin liturgosnya adalah Ibu Grace Awui. Kemudian yang kedua adalah ibadah Pelkat Gerakan Pemuda yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, juga dengan Zoom pada jam 19.30, dengan pelayan firman oleh Diaken Ivan C. Momot. Kemudian liturgos oleh pengurus atau anggota Gerakan Pemuda. Yang ketiga adalah ibadah gabungan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak yang akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang, Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, juga dengan Zoom pada jam 19.30. Pelayan firman akan dilayani oleh Penatua Bapak Andreas Nanang, kemudian liturgos oleh Bapak Elos Asefa. Yang berikut adalah perihal penggalangan dana untuk pengadaan alat-alat live streaming. Bapak Ibu, saat ini guna menunjang peribadahan secara daring,
gereja membutuhkan perlengkapan live streaming berupa pertama, kamera video dengan klasifikasi merek Sony HXR MC 2500 dan perangkat pendukung dengan total harga 15 juta rupiah. Kemudian yang kedua, laptop dengan merek Lenovo atau Asus atau Acer atau MSI dengan seri core i7 atau R7 ditambah dengan VGA GTX 1650 Ti dengan total harga 15 juta rupiah. Sehingga estimasi biaya yang diperlukan untuk membeli kedua perangkat tersebut adalah sebesar 30 juta rupiah. Dikarenakan keadaan atau kondisi saat ini di mana gereja kesulitan untuk membeli kedua perangkat tersebut, maka dari itu kami mengharapkan partisipasi jemaat. Kiranya warga jemaat sekalian dapat membantu gereja dalam hal ini dalam bentuk uang maupun berupa barang. Sehingga ibadah-ibadah selanjutnya yang kita laksanakan secara daring dapat berjalan dengan lancar. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah berpartisipasi dalam pengadaan alat-alat live streaming tersebut. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang belum, mari kami menunggu partisipasinya. Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pokok warta ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, diucapkan banyak terima kasih. Kita masuk dalam amanah pengutusan. Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat pendengaran akan firman-Nya. Dia juga mengutus untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehidupan. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita pujikan Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup
menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Ibadah selesai, Shalom, kami kembalikan ke liturgos.